kepopuleran tidak bikin gue happy ya happy, tapi nggak yang happy banget gitu loh. Nggak ngerasa tenang gue, kayak yang secara ekonomi jauh lebih baik daripada itu. Tapi ternyata itu nggak bisa bikin tenang juga. Tapi gue pernah baca gitu ya, dimana lu sebelum nikah emang nyari istri yang mualaf. Aku butuh tantangan yang lebih besar gitu. Hai, ini gua Daniel, tetangga kamu. Di sini gua akan ngobrol dengan tetangga gua tentang perjalanan hidup mereka dari kacamata spiritual di saat mereka mengalami situasi tidak pasti dan kekhawatiran, sampai bisa kembali bangkit menjadi orang yang lebih kuat dari sebelumnya. It's gonna be very exclusive and inspiring. Welcome back di Daniel Tetangga Kamu bersama tetangga kita hari ini, Rizal Armada. Dan guys, jika kalian punya pertanyaan ya, kayak nanti gue akan nanya ke Rizal pertanyaan dari tetangga kita sebelumnya yang sudah nulis di kolom komentar, tanya tetangga Daniel. Nah, ini yang pastinya buat para tetangga gue di sini yang belum ada pertanyaan tapi ingin memberikan supportnya, kalian juga bisa loh kasih support ke kita dengan klik super thanks yang ada di situ, dan itu adalah support yang sangat luar biasa supaya kita bisa terus memberikan konten-konten yang terbaik untuk kalian. So I just want to say thank you so much for the support, dan jangan lupa lu bisa nge-support kita dengan klik tombol subscribe. Thank you. So Jal, gue penasaran kayak hidup lu sendiri setelah akhirnya lu memutuskan untuk yes, gue nyari, gue yang bergerak, gue gak mau duduk manis, gue yang aktif gitu ya untuk mungkin mendengarkan kajian Ustadz siapa gitu yang lu benar-benar ngejerin banget, bukan nunggu sampai ustadznya lewat gitu ya. Apa yang berubah dari hidup lu saat itu? Yang paling berasa sampai sekarang tuh adalah rasa tenang nih. Wow. Rasa tenang gitu. Artinya lu sebelum itu kan lu udah tenar, lu Armada ini 1 juta umat, bukan 1 juta, jutaan umat Indonesia itu menyanyikan lagunya Armada. Semua orang tahu lu, kebutuhan ekonomi, finansial semuanya udah dilengkapin, tapi lu masih belum merasa tenang. Enggak ngerasa tenang gue, kayak yang apa ya, gerasa gerusu gitu, kayak yang hati tuh yang nggak tenang. Gimana ya mendefinisikan tenang? Nggak bisa tidur mungkin. Tidur aja. Oke. Termasuk yang alhamdulillah gue bukan tipikal yang overthinking itu, enggak. Alhamdulillah enggak yang kayak gitu. Tapi emang nggak tenang aja, kayak di atas panggung tahu orang mengeluh-elukan, terus kayak gue ngapain sih? atau ada ketakutan kapan ya mereka tidak mengeluh-elukan nama gue lagi? Enggak ada itu? Enggak ada itu. Cuman kayak yang gue tuh ngapain sih begini-begini yang gitu. Apa sih yang gue cari? Dan ternyata itu tadi, kepopuleran tidak bikin gue happy ya happy, tapi nggak yang happy banget gitu loh. Nggak ngerasa damai atau tenang itu ya? Iya. Orang dikenal banyak orang, secara ekonomi jauh lebih baik daripada itu. Terus kayak dulu mau pengen apa cuman bisa ngayal doang, sekarang pengen ya saat itu juga bisa terjadi gitu istilahnya. Right. Tapi ternyata itu gak bisa bikin tenang juga. Wow. Untuk mendapat ketenangan tuh memang harganya harga yang mahal gitu. Jadi setelah gue berproses belajar kembali lagi jadi istilahnya hamba yang seharusnya hamba gitu. Ya. Oh ternyata tenang ya, enak banget gitu, santai, hidup nggak yang ngoyo banget. Terus menyikapinya gini, bukannya sekarang jadi kayak males-malesan terus nggak serius dalam pekerjaan gitu misalnya, nggak juga. Tapi gue udah tahu porsinya gitu. Kita sudah melakukan yang terbaik nih. Kalau sukses berarti
itu hadiah dari Allah. Hmm. Atau jangan-jangan juga ujian sebenarnya. Tapi kalau nggak sukses, ya udah nggak apa-apa. Kayaknya Allah mau kasih jauh yang lebih baik. Atau memang ini bentuknya adalah kita disuruh bersabar. Kita disuruh bersabar, atau ini sebenarnya dipersiapkan untuk hadiah yang jauh lebih baik. Bisa menemukan itu dengan proses. Dengan proses pastinya. Tapi udah tenang gitu nih. Kayak single gak naik gitu misalnya. Udah gak yang, harusnya gitu. Udah gak gitu lagi. Udah yang, ya udah. Ntar Allah lagi siapin yang lebih baik. Dulu kayak gitu tuh. Dulu bisa yang, gimana nih? Wow, semua udah. Sudah. Semua disalahin. Semua bawaannya udah yang begitu aja udah. Kalau sekarang kayaknya ada problem apa gitu. Udahlah. Diberesinnya gini-gini aja udah selesai gitu. Udah gak yang gimana-gimana. Itu ada orang nyenggol gitu misalnya. Nyenggol dalam tanda kutip gitu. Itu bisa yang gitu. Sekarang lu mau ngapain, gue mau bodo amat. Gak ada urusan sama manusia gitu istilahnya tuh gitu. Ya itu baru gue pengen ngomong. Itu kayak ciri-ciri orang yang benar-benar udah berserah banget gitu. Kita mungkin berserah itu bukan pasrah atau menyerah. Tapi berserah itu kita dengan skill atau keahlian yang Tuhan titipkan pada kita. Kita menggunakan skill tersebut dengan sebaik-baiknya. Iya. Tapi outcome-nya ya itu kita udah berserah tuh. Itu udah urusannya Tuhan. Apakah itu mau jadi viral, apakah menjadi terkenal atau sukses atau apa, itu udah benar-benar atas izinnya Allah gitu kan. Tapi kalau misalnya kitanya sudah melakukan yang terbaik, ya udah sekarang kita fokus aja what's next gitu. Single ke depan gimana caranya supaya kita bisa melakukan yang lebih baik lagi gitu misalnya. Kalau dulu tuh kan kayak single ini gak naik gitu misalnya. Wah gitu. Padahal kita udah melakukan gitu-gitu kan. Kalau sekarang tuh single gak naik. Gak naik nih. Berarti pola yang kemarin jangan diulangin lagi. Kita ganti pola yang lain gitu. Menyikapinya walaupun ada evaluasi pembelajaran. Marahnya sih tidak 100% hilang juga sebenarnya. Adalah sisi-sisi marahnya. Tapi kayaknya cara marahnya udah nggak yang mencak-mencak atau ngomongnya nggak enak atau yang apa gitu. Kan marah yang bikin nggak enak tuh kan adalah kalau pada saat kita marah ngomongnya tuh udah nggak kekontrol biasanya. Terus perilaku kita kalau lagi marah tuh kan yang bikin jelek sebenarnya kan. Marah ya marah aja, tapi cara menyikapinya kan kita udah, karena buah hasil tenang tadi itu nih. Gitu. Tenang terus ya bukan berarti kayak seorang Rizal yang sekarang udah suci banget, enggak juga. Enggak, prosesnya masih panjang, masih banyak yang harus belum jadi stand up comedian Indonesia, belum suci-suci banget. Masih suca. belum selucu itu juga gitu kan. Jadi ini juga ya. Udah boleh nih main plesetan. Gitu. Jadi memang gue ngerasa hadiah terbesar pada saat kita mendekat sama Allah itu adalah rasa tenang. Rasa tenang, lalu dikasih mudah jalan-jalan yang dulu kayaknya sulit, ternyata kalau diiniin banget nggak sesulit itu juga kok. Gue sekarang ini ngerasain banget apa yang lo rasain gitu ya, dimana kalau misalnya gue lagi ngadepin sebuah masalah, gue misalnya timbullah perasaan kayak insecure, perasaan mulai anxiety kayak overthinking dan lain-lain. Dan itu gue kembali lagi selalu bilang enggak, ini distraction. Ini semua distraction yang pengen bikin gue marah, pengen bikin gue out of control, jadi ya itulah sumbu pendek misalnya dan lain-lain gitu. Sehingga ini semua hanya distraction. Pokoknya udah fokus lagi sama apa yang Tuhan rencanakan buat hidup gue. Udah keep focusing aja gitu. Jangan sampai ke distract sama hal-hal kecil yang mungkin nggak penting-penting juga gitu. Dan circle juga berpengaruh sih menurut gue.
kalau kita berada di lingkungan orang-orang yang overthinking terus, kita kebawa pasti. Iya, karena mereka yang sering nanya tuh, menurut lu kalau gini gimana bro? Ah, Stres kita ya. Iya. Tapi ya itu tadi gitu. Di proses gue belajar itu, gue juga mencari circle-circle baru Ya. yang visi misinya sama-sama Betul. pengen belajar, sama-sama pengen memperbaiki diri gitu. Betul. Termasuk juga belajar bareng sama istri jatuhnya. Karena juga gue tuh percaya suami, istri sama Allah tuh bentuknya kayak segitiga gitu. Jadi kalau suami di kiri, istri di kanan, Allah di atas gitu. Ya. Kalau sama-sama mendekat, suami sama istrinya makin dekat. Oh. Tapi kalau semakin jauh, gitu. Nah, So good. gue beberapa kali melihat ada beberapa teman yang semakin mendekat, mereka sama-sama belajar, hubungan keluarganya juga makin harmonis, makin bahagia gitu. Dan itu juga, oh iya ya, setelah tenang, kita dapat bahagia nih. Suami dan istri ini gitu. Itu juga salah satu hal yang bikin gue jadi semakin semangat belajar gitu. Ya. Karena pengennya hidup tuh bahagia, endingnya baik, walaupun pasti akan ada masalah, nggak mungkin. Namanya orang hidup pasti ada masalah kan. Tapi kalau suami sama istri itu tujuannya sama, nanti kan nyatu tuh mereka tuh kalau kayak segitiga tuh gitu. Bro, correct me if I'm wrong. Maksudnya ini kalau misalnya gue salah tolong dikoreksi. Iya. Tapi gue pernah baca gitu ya, dimana lu sebelum nikah emang nyari istri yang mualaf. Itu media nge-twist aja atau emang tipe lu adalah aduh, aku butuh tantangan yang lebih besar gitu. Enggak. Jadi gini. Jadi kami percaya ada hadiah yang besar untuk mengajak orang untuk kembali. Itu ada hadiah yang besar gitu. Right. Dulu ngincernya hadiahnya doang. That's why incerannya gua tuh hadiahnya doang. Padahal gua lupa. Kalau di kita di Islam itu nanti istri itu pada saat hari tanggung jawab gitu, yang disuruh tanggung jawab suaminya. Kalau suaminya ngaco, bye-bye gitu. Gak guna juga lo bikin dia mualaf. Begitu. Nah, jadi kalau dibilang harus mualafin orang, enggak juga sebenarnya, enggak juga. Tapi memang bukan harus mualafin orang, tapi maksud gue lebih ke sorry ya, tipe cewek gue justru yang enggak dulu ada juga berhubungan yang seprovider ada juga yang providernya sama gitu. Tapi ya qadarullahnya Allah ngasihnya yang awalnya dari beda, tapi ya alhamdulillah sama. Dan gue setuju banget di pernikahan harus sama-sama satu provider sih. Iya. Karena bakal sulit banget kalau misalnya, I mean, it will be harder. Itu challenge-nya jauh lebih banyak. Iya. Bahasanya juga beda, frekuensinya beda. Jadi the fact that istri lo sekarang udah mualaf, itu adalah keputusan yang sangat bijak banget. Gue ngerasanya ini nih, kayak kalau kita beda tuh, nih sama-sama di mobil,
mau ke Bandung gitu misalnya. Tapi setirnya 2. Ya, Yang satu mau lewat tol, yang satu mau lewat puncak. betul. Nggak akan, gimana caranya gitu biar barengan terus gitu. Betul. Akhirnya ya proses belajar semua, belajar dua-duanya sampai akhirnya menemukan bahwa kita harus sama gitu. Oke, sebenarnya sih lebih enak kalau ada dia di sini gitu ya. Monik bisa gue tanya juga gitu. Tapi gue penasaran aja, dia triggernya apa bro? Sampai akhirnya ya deh, gue ikut suami gue dan mualaf. Proses belajar sih, proses pencarian. Jadi kita nih kan, apalagi kalau di Indonesia ya, agama tuh kan agama turunan gitu. Betul. Kalau lu lahir dari keluarga muslim berarti lu akan jadi muslim gitu. Ya. Tapi alhamdulillahnya pas gue mau nikah tuh prosesnya tuh jadinya pencarian. Akhirnya setelah belajar, setelah cari tahu sana sini, terus ya berdoa segala macem, minta petunjuk. Monik itu, istri itu waktu itu ini, dia dikasih mimpi nih. Dikasih mimpi setelah proses pencarian apa segala macam, terus dia doa ya Allah, tolong kasih petunjuk apa segala macam. Monik tuh dikasih mimpi. Mimpinya itu dia waktu itu lagi di jembatan. Di jembatan, terus ada gue di ujung. Di belakang gue itu banyak orang-orang gitu pakai baju putih segala macam. Di belakangnya lagi ada bangunan gede kotak warna hitam, Ka'bah. Ya. Nah, di belakang tuh ada orang juga. Di belakangnya Monik. Di belakangnya Monik. Jadi Okay. kayak Monik tuh lagi di jembatan gitu kan, di tengah-tengah, terus di belakang tuh ada orang gitu. Right. Terus kayak yang gue mau ke belakang apa ke depan ya? Orang-orang di belakang dia itu kayak apa? Maksudnya Ada beberapa orang gitulah, ada beberapa orang. nggak pakai baju putih atau Pakai baju putihnya enggak sih kalau nggak salah gitu. Tapi ada beberapa orang gitu. Nah di depan tuh ada gue salah satunya gitu yang dia lihat. Bukan yang paling depan banget, tapi dia ngelihat ada gue di situ. Right. Tapi fokus utamanya dia tuh bukan gue sebenarnya. Ada Ka'bah. Tapi bangunan kotak warna hitam itu. Jadi akhirnya pas dia bangun, kayaknya ini pertanda yang paling kuat gitu. Selain ada banyak pertanda yang dia dapat gitu. Tapi ini pertanda yang paling kuat. Akhirnya dia memutuskan untuk bersyahadat. After dia syahadat, terus gue bilang gini, sayang kita kayaknya nggak jadi nikah deh. Ya udah nggak apa-apa. Nanti aku minta sama Ustadz aja cariin yang hafal Quran. Monik melihat gue juga yang masih sana sini, masih yang ini bukan suami abel banget sih. Kalau kita memang nggak ditakdirin untuk jadi satu, ya udah masing-masing aja gitu.